Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Miftahuddin, NRP 18072. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah radioterapi, dan pada kali ini akan mempresentasikan hasil dari resume saya pada proyek ECS mata kuliah radioterapi. Proyek dari mata kuliah radioterapi adalah penggunaan 3D slicer dalam gel dosimetry analyze slice dan isocenter shifting image within in slicer RT. Pada tugas pertama, digunakan sesuai pada modul gel dosimetry analyze slicer. Di sini, berisi tentang analisa dosimetri pada gel yang dicitrakan dengan menggunakan pemindai CT. Hasil dari proses ini menjadi perencanaan volume dosis dan struktur dari gel yang digunakan untuk nantinya dilakukan treatment atau perawatan. Pada prosesnya digunakan dua gel, yaitu gel pertama dipindai dengan menggunakan CT, yaitu CT scan optik dengan ditempelkan oleh metal BBS pada marka, kemudian diradiasi dengan sinar yang terencana atau planet delivery. Sedangkan pada gel yang kedua, dipindai secara optik tanpa ditempelkan oleh metal BBS dan diradiasi dengan berkas elektron terlebih dahulu. Kemudian, kedua gel diposisikan di dalam phantom dan diletakkan pada meja pasien. Selanjutnya, kedua gel dipindai kembali setelah diradiasi dan direkonstruksi untuk membuat volume 3D-nya, yaitu volume dosimetri gel yang terukur dan volume gel yang terkalibrasi. Pada tahap ini, digunakan dua jenis extension, yaitu gel dosimetry analyze dan slicer RT. Langkah awal, setelah diinstal kedua extension ini, kemudian dibuka modul slide pada aplikasi 3D Slicer, kemudian dipilih submenunya adalah gel dosimetry analyze. Maka selanjutnya akan terbuka window baru sebagaimana tampilan gambar ini. Pada window ini sejatinya sudah terdapat urutan prosedur yang perlu dilakukan dalam melakukan gel dosimetry analyze tadi. Dari mulai load data, registrasi, kemudian kalibrasi, kemudian dikomparasikan dengan 3D gamma dose, dan terakhir didapati line profile-nya. Masuk ke tahap pertama, yaitu load data, atau bisa juga disebut sebagai impor data. Di sini dimasukkan data DCOM yang terletak pada folder gel dosimetry slice WCD15 gel slice dataset. Kemudian foldernya, satu folder ini di-load, dipilih, kemudian dilakukan load data atau dimuat. Setelah termuat, kemudian diimpor lagi data non-DCOM-nya, yaitu pada file calibration.vff dan measured.vff. Kemudian melakukan hal yang sama, dibuka, kemudian dilakukan load atau diklik OK. Setelah itu akan muncul hasil objek sebagaimana pada gambar ini, di mana kiri atas ini untuk bidang penampang transversal, kiri bawah ini adalah sagittal, dan bawah adalah frontal, sedangkan yang kanan ini adalah objek secara 3 dimensi. Langkah selanjutnya adalah mengisi atau mengatur planning city volume dengan menu 2 uname series _1, kemudian plan dose-nya digunakan RT dose, yaitu pada teknik dosis eclipse. Strukturnya digunakan RT struktur, CBCT volume-nya uname, dan measurement gel dan kalibrasinya measure dan calibration. Setelah itu, dilakukan registrasi data. Pada tahap ini diatur
planning city volume atau volume city yang akan direncanakan, dan measure gel volume atau volume gel yang diukur untuk mendapatkan volume CBCT. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan mengklik Perform Registration. Untuk selanjutnya akan terotomatis terisi oleh registrasi yang secara otomatis gitu, yang sudah diatur oleh sistem. Kemudian, besar transaksi ini bisa diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperlukan, tapi di sini digunakan transaksi LL-nya sebesar sekian, PA-nya sebesar sekian, dan IS-nya sebesar sekian, dengan minimum dan maksimum data sebesar sekian. Selanjutnya, untuk rotasi tidak diatur, dibiarkan 0 derajat saja. Selanjutnya, setelah diatur translasi, kemudian dibuat marking point pada beberapa titik untuk menandai atau melokasikan koordinat dari CBCT fiducial. Di sini digunakan 3 titik, yaitu titik yang pertama, titik yang kedua, dan titik yang ketiga. Dengan masing-masing koordinat dapat dilihat pada tabel ini. R ini adalah bagian kiri, R ini adalah bagian kanan, A ini aksial, dan S adalah sagital. Setelah itu, setelah dibuat marking point pada 3 buah koordinat sesuai pada modul yang disediakan, kemudian dibuat lagi marking point untuk pengukuran fiducialnya, yaitu pada submenu 2.2.2, digunakan 3 koordinat, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dengan masing-masing koordinat sebagaimana pada tabel ini. Dan ini lagi-lagi juga mengikuti pada modul yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, setelah melokasikan 3 titik measure fiducial sama tadi CBCT fiducial, kemudian bisa diklik Perform Registration untuk mendapatkan objek baru diikuti dengan fiducial registration error yang pada percobaan ini didapati besarnya adalah 0,629226 mm. Di mana error ini menunjukkan kesalahan kuadrat akar antara 2 titik sek fiducial yang ditentukan. Setelah itu, masuk ke tahap ketiga, yaitu calibration. Pada tahap ini, ditentukan bagaimana kerapatan optik dalam gel yang digunakan yang berhubungan dengan dosis dengan menggunakan metode PDD atau percent depth dose dari sumbu pusat tabung gel atau gel. Langkah awalnya adalah mengimpor data energi, yaitu data spreadsheet yang sudah disediakan juga dengan energi 12 MeV pada folder gel dosimetri WC2015_gel slide dataset. Impor data dilakukan pada menu ini, load reference percent depth dose data from CSV file, kemudian dipilih 12 MeV. Setelah di-open, dimasukkan besar RDF, relative dose factor, senilai 0,989 pada kolom ini. Kemudian deliver monitor unit, MUS-nya diisi dengan nilai 300, sedangkan average radius-nya adalah 5 dalam satuan milimeter. Kemudian diklik plot reference dan gel PDD data hingga mendapati grafik antara percent depth dose terhadap kedalaman. Garis merah ini adalah data kalibrasi, di mana ini juga memiliki arti
atenuasi rata-rata, atenuasi optik rata-rata, sedangkan yang biru ini adalah PDD, percentage dose, dan yang hijau ini adalah data densitas optik yang diubah dan diskalakan atau terkalibrasi, atau alleged calibration data. Setelah itu, dilakukan manual adjustment dengan nilai EXIF-nya sebesar 0,16 dan Y-scale-nya sebesar 1000, sedangkan Y-shift-nya sebesar 0,47. Lalu diklik plot attenuation versus dose untuk mendapatkan grafik atenuasi terhadap dose atau dosis, bagaimana pada grafik berikut. Grafik ini masih belum di-fitting dan belum dilakukan kalibrasi, maka selanjutnya dilakukan kalibrasi pada besar dose pada derajat OA ini, sebagaimana pada nilai di gambar. Lagi-lagi nilai ini mengikuti modul yang telah disediakan, begitu juga pada OA1. Selanjutnya diklik apply kalibrasi, dan dilakukan kurva fitting, maka akan didapati grafik yang terkalibrasi berdasar dan garis fittingnya sebagaimana pada gambar berikut ini. Kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu dose comparison. Sebelum terakhir, maksud saya, pada tahap ini dilakukan volume dosis yang diukur, itu dibandingkan dengan volume dosis yang direncanakan, yaitu measurement gel dosis volume dibandingkan dengan planet dose volume, dengan menggunakan sistem perencanaan perawatan atau treatment planning. Perbandingan dilakukan menggunakan perbandingan gamma 3D dengan dosis sekitar 3% dan jarak 3 mm sesuai dengan agreement yang telah menjadi ketentuan. Untuk langkah-langkahnya, pertama dipilih RT structure pada CT untuk menu mark structure, kemudian segmennya diubah pada jar karena digunakan di sini adalah gel yang berbentuk tabung atau jar. Lalu dipilih maksimum dose untuk memperhitungkan seluruh dose yang ada, dan dibuat gamma volume yang baru, create new gamma volume. Selanjutnya diklik calculate gamma volume, hingga akan mendapatkan besar voxel terhadap gamma volume yang terkalkulasi sebagaimana pada gambar ini. Dari sini kemudian dapat dihitung bagaimana line profile-nya dengan menggunakan rule tools pada objek create line profile. Di sini line profile-nya, maka kemudian didapati grafik pada line profile ini sebagaimana pada gambar grafik sebelah kanan ini. Garis berwarna krem ini adalah dosis dari volume gamma, sedangkan hijau tua ini adalah dosis eclipse, hijau tua atau biru tua ini yang warnanya tua, sedangkan hijau yang muda ini adalah dosis perhitungan terkalibrasi. Dengan begitu, selesai sudah tugas pertama dari proyek mata kuliah radioterapi. Selanjutnya masuk ke tugas kedua, yaitu tentang isocenter shifting image guides in slicer RT. Pada tugas kedua ini digunakan satu extension saja, yaitu extension slicer RT. Kemudian dilakukan load data seperti cara yang sama seperti tugas pertama, namun datanya berbeda. Data di sini menggunakan data Eclipse and Phantom RT data pada folder ini. Kemudian dipilih semua objeknya, lalu dilakukan load atau dimuat datanya. Setelah itu, akan muncul gambar sebagaimana pada gambar ini. Kemudian, pada slice control, yang terletaknya ada di pojok kiri atas di tiap kotak, bisa dibuka, kemudian diaktifkan link slice together, dan diubah volume yang ditampilkan, itu adalah hanya volume NUMRT, kemudian diubah juga posisinya menjadi sagittal.
Hingga sebenarnya akan seperti ini, dan gambarnya akan sebagaimana di gambar ini. Langkah selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengubah visibilitas dari volume yang ditampilkan. Pada cara yang pertama, dengan menggunakan reset 3D view, yang terletak pada pojok kiri atas di setiap kotak, atau di setiap bagian dari gambar, itu jika diklik, maka akan mengembalikan koordinat pada koordinat semula, di mana ini adalah reset 3D view-nya. Kemudian bisa juga menggunakan manipulate 3D view. Jika teknik ini digunakan untuk merotasi gambar objek dengan melakukan klik kiri, misalkan pada di salah satu bagian, diklik kiri kemudian di drag, maka kemudian akan merubah rotasi dari gambar yang tampil atau visibilitas volumenya. Sedangkan untuk memperbesar bisa menggunakan klik kanan dan di drag. Kemudian juga ada adjustment window or level. Ini untuk mengatur kedalaman objek menggunakan palen yang berwarna oranye ini, di mana bar ini dapat diubah ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Kemudian ada navigate slice view, ini untuk mengubah potongan slice, digunakan menggunakan scrolling mouse. Kemudian untuk memindahkan objek, bisa menggunakan middle button mouse. Selanjutnya, untuk melihat data hierarki pada data yang sudah di-load, dapat menggunakan menu subject hierarchy. Pada menu ini dapat muncul atau dapat dihilangkan beberapa volume yang dirasa akan diubah. Misalkan, brain, jika tidak ingin muncul pada volume yang ditampilkan pada gambar di sini, di kotak ini, maka bisa diklik icon mata, hingga matanya tertutup, maka volume brain tidak tertampilkan pada gambar. Untuk mengubah akses menu yang lain, bisa digunakan klik kanan pada tiap data di subject hierarchy ini. Kemudian, dilakukan impor data yang lain, yaitu data non-DCOM, yaitu terletak pada folder Eclipse and Compute to Data, pada folder yang telah disediakan, yaitu folder /RT World Congress Tutorial Dataset. Kemudian dilakukan yang sama, dipilih foldernya, kemudian di choose, dan habis itu dilakukan load data dengan mengklik OK. Maka selanjutnya akan muncul pada objek volumenya seperti pada gambar ini. Kemudian langkah selanjutnya, agar data non-DCOM itu bisa tampil pada sub-hierarchy, maka dibuat child study baru, yang nantinya akan dimasukkan data non-DCOM ke dalam child study ini. Child study ini diberi nama day2, di rename. Kemudian data 5RT DOS day2 dan NEMRT day2 ini dimasukkan ke dalam day2. Setelah itu, file RT-DOS day2 ini dilakukan convert ke RT-DOS volume dengan melakukan klik kanan, lalu dipilih convert to RT-DOS volume. Setelah itu diatur DOS unit name-nya menjadi GY, dan .unit value-nya dengan skala 1,0. Hingga ikonnya akan berubah sebagaimana pada gambar ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi, yaitu perform rigid registration on city image. Pada tahap ini digunakan modul registration / general registration brain. Kemudian diatur parameter sebagaimana pada gambar berikut ini, yaitu fixed image volume-nya adalah NEMRT, moving image-nya adalah NEMRT day2,
Selanjutnya dibuat linear transform baru dengan nama transform day 2 to day 1 rigid dan dipilih rigid non-dov. Selanjutnya diklik apply. Hasilnya akan muncul bagaimana pada gambar ini. Lalu selanjutnya diubah volumenya untuk melihat volume yang lain dengan menggunakan slash layer atau yang bertanda panah di pojok kiri. Selanjutnya di set volume on foreground layer dan foreground opacity sebagaimana pada gambar ini. Ininya aksial, kemudian bagian ini dipilih restructure, bagian 2 ini adalah INMRT. Setelah itu juga diatur untuk bagian sebelah kiri, diatur threshold-nya dengan nilai sebagaimana pada modul yang disediakan, dengan nilai W dan L juga diikuti disesuaikan pada modul yang disediakan. Setelah itu masuk ke tahap 4, yaitu transform die to dash volume untuk mentransformasi dosis volume pada die 2. Ini agak berbeda dengan yang terdapat pada modul karena adanya perbedaan versi. Pada modul langsung dapat dilakukan dengan mengklik kanan pada subject hierarchy. Namun pada percobaan ini dilakukan dengan menu transform, kemudian diatur aktif transformnya menjadi transform day 2 to day 1 rigid. Lalu untuk dua file ini dipindahkan dari transformable ke transformer. Setelah itu baru masuk ke tahap 5, yaitu accumulate dose distribution. Pada tahap ini dilakukan akumulasi distribusi dosis dengan menggunakan modul radioterapi /dose accumulation. Pertama-tama, diatur reference dose volumenya pada RT dose. Selanjutnya dipilih pada dose volume, dua file, yaitu RT dose dan RT dose day 2. Kemudian dibuat accumulate dose volumenya menjadi volume baru, selanjutnya diklik apply. Maka akan muncul gambarnya akan bagaimana berikut ini. Di sini terlihat bahwa sinarnya akan terlewat, kemudian bagian-bagian mana saja yang terkena dari pancaran sinarnya. Langkah selanjutnya, dilakukan hal yang sama, namun menggunakan dose volume yang berbeda. Tidak lagi menggunakan RT dose day 2, tapi menggunakan RT dose day 2 rigid. Sama seperti tadi, digunakan new create volume baru, hingga nanti namanya menjadi accumulate 5 RT dose day 2 rigid 5 RT dose, kemudian diklik apply. Kemudian, masuklah ke tahap ke-6, tahap terakhir. Di sini, setelah dilakukan tadi beberapa tahap, kemudian ditransformasikan dosis-dosis yang sudah dibuat, baru selanjutnya dihitung volume dosis histogramnya. Dilakukan pada modul radioterapi dose volume histogram. Kemudian dipilih RT dose INT pada tab segmentation. Lalu diklik compute DVH atau dose volume histogram. Hingga akan mendapatkan grafik dose volume histogram antara fractionation volume dalam satuan persen terhadap dosis. Di sini data-data yang tersedia menjadi beragam karena setiap warna pada grafik ini merepresentasikan bagian-bagian yang berbeda sesuai dengan keterangan. Seperti hijau ini adalah body, kemudian yang hijau rada tua adalah brain, dan seterusnya. Di sini jika dilihat pada aplikasinya, maka bisa dilakukan pitching atau dilihat data-data mana saja untuk melihat nilai yang sebenarnya.
Dapat juga dilakukan perubahan kuantitas atau diskalakan dengan menggunakan menu Advanced Option, lalu diubah metric for dose value-nya, kemudian metric for volume-nya, selanjutnya diekspor. Maka kemudian data-data yang berada pada grafik ini atau pada data histogram ini akan menjadi data spreadsheet yang sudah disesuaikan kuantitasnya atau diskalakan. Dengan begitu berakhir sudah pada tugas yang kedua. Terakhir pada tugas ketiga. Pada tugas ketiga ini dilakukan modifikasi pada tugas yang pertama. Untuk cara kerjanya atau prosedurnya sama persis sebagaimana pada tugas pertama, namun yang dimodifikasi adalah besar volume gamanya. Volume gamma dipengaruhi oleh data threshold yang terletak pada step 4 di tugas pertama, yaitu pada menu ini. Di sini, pada tugas pertama digunakan 0% dari maksimum dos. Sedangkan pada tugas ketiga digunakan 50% dan 80%. Dapat dilihat, pada 50% hasil dari volume voxel yang terakumulasi adalah sekian, sedangkan yang 80% lebih kecil lagi. Ini dapat dilihat bahwa semakin besar data dose threshold atau volume gamma yang dibuat, presentasinya semakin besar, maka akan semakin kecil voxel-voxel yang terkalkulasi. Di mana di sini, pada 80% terlihat voxelnya menjadi semakin kecil. Ini akan mempengaruhi volume gamma dari grafik yang dihasilkan. Contohnya pada yang 80% ini, ketika dilakukan line pada lingkaran ini, maka volume gammanya akan jenuh atau terakumulasi lebih banyak, intensitasnya pada bagian tengah. Ini berbeda dengan dose threshold yang diatur 0 pada tugas pertama, di mana volume gammanya cenderung lebih stabil nilainya, dan hanya terjadi lonjakan di kedalaman yang lebih jauh. Sedangkan pada dose threshold 80% atau semakin tinggi, maka volume volume voxel akan semakin kecil, hingga volume gammanya akan semakin terakumulasi, dan intensitasnya akan semakin meningkat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hasil proyek mata kuliah radioterapi. Jika terdapat kesalahan penyebutan istilah atau kesalahan dalam penjelasan suatu istilah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dafa Miftahudin, NRP 18072. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.